Industri retail China terpukul habis-habisan karena wabah corona. Rilis data menunjukkan penjualan retail merosot hingga 20,5% secara year on year untuk periode Januari. Industri otomotif dan barang mewah di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina lumpuh akibat penyebaran dan ancaman virus mematikan corona. Seluruh produsen otomotif di Wuhan tak bisa beraktivitas dengan optimal dan sudah mulai tutup sejak Kamis 23 Januari. Harga saham gabungan kemarin ambrol lebih dari 6%, mendekati level psikologis 5.000. Tapi investor asing justru memberi harapan dengan melakukan aksi beli bersih sekitar 200 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Hirdianti dari kelas H mata kuliah Bisnis Internasional, Prodi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak corona terhadap bisnis global. Namun, sebelum saya membahas dampak yang ditimbulkan oleh si corona, kita kenalan dulu sama virus ini. Virus corona adalah virus yang bisa merubah dunia hanya dalam sekejap. Virus ini muncul di Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia hanya dalam waktu 1 bulan. Semenjak WHO mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. COVID-19 dinyatakan sebagai virus yang baru ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatan penyebarannya. Apa sih gejala dari infeksi virus corona itu? Corona dapat menyerang saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, dapat mengakibatkan batuk, pilek, dan demam ringan seperti biasa yang bisa sembuh dalam beberapa hari. Namun, orang dengan sistem imunitas rendah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah yang mengakibatkan gejala lebih parah seperti sesak nafas sekaligus demam tinggi. Tahun 2020 memang baru berjalan 5 bulan, namun goncangan ekonomi telah terjadi begitu hebatnya. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap akibat menyebarnya virus corona ke seluruh dunia. Nah, setelah kita tahu bagaimana corona bisa menyebar di seluruh dunia dengan mudah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan oleh si virus pada bisnis global. Poin 2. Aktivitas manufaktur melambat. Sektor manufaktur Cina mengalami kontraksi dengan posisi 40,3. Hal ini berimbas dengan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara tersebut seperti Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan. Ketika pandemi berakhir pun, manufaktur secara global membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit kembali. Poin ketiga. Gangguan layanan jasa. Pandemi COVID-19 memang merusak tatanan globalisasi. Arab Saudi menutup pintu bagi jamaah umroh sejak 27 Februari lalu dan Olimpiade Tokyo 2020 ditunda hingga tahun depan. Maskapai-maskapai internasional seperti maskapai asal Hong Kong dan Jerman memangkas 40-50% jadwal keberangkatan. Di tanah air sendiri, AirAsia menutup rute domestik sampai Juni 2020. Sektor pariwisata akan mengalami penyusutan hingga 25% dan sekitar 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata. Poin keempat, kejatuhan pasar saham. Ketakutan seputar dampak COVID-19 pada ekonomi global telah merusak sentimen investor dan menurunkan harga saham di pasar-pasar utama. Poin kelima, imbalan hasil obligasi turun. Kekhawatiran atas penyebaran global dari virus corona telah mendorong para investor untuk menawar harga obligasi, menghasilkan imbal hasil di negara-negara besar sedikit lebih rendah. Sekian penjelasan tentang dampak COVID-19 terhadap bisnis global. Semoga dapat membantu menambah pengetahuan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.